Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Welcome back with me Wafia. Okay, today we will learn about acid and base. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai asam dan basa. Kalian pernah nggak dengar istilah asam ataupun basa? Pasti pernah dong ya. Asam itu kan biasanya identik dengan rasa, ya nggak? Rasa yang masam atau kecut gitu kan. Terus kalau basa identik dengan rasa pahit. Di sini ada beberapa gambar. Nah, dari gambar-gambar ini manakah yang memiliki sifat asam, terus mana yang memiliki sifat basa? Ayo kita klasifikasikan sama-sama ya. Yang pertama ada air jeruk. Nah, air jeruk ini sifatnya apa? Masam atau asam. Terus kalau air soda atau Coca-Cola nih, sifatnya apa? Asam juga. Terus kalau sabun yang sering kita pakai nih buat mandi, sifatnya apa? Basa. Terus ada cuka, sifatnya asam. Terus kalau obat mah atau Milanta nih contohnya, sifatnya apa? Basa. Terus kalau pasta gigi, sifatnya basa. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget yang punya sifat asam dan basa. Terus gimana caranya kita bisa tahu suatu zat itu bisa dikatakan asam atau basa? Apakah kita perlu merasakan terlebih dahulu? Oke lah kalau untuk suatu yang bisa dimakan. Tapi kan beberapa bahan kimia itu banyak yang nggak bisa dimakan kan. Contohnya aja kalau dimakan dia bakal menimbulkan iritasi, atau kena kulit aja bakal melepuh gitu kan. Terus gimana dong caranya kita bisa nentuin asam atau basa? Untuk itu kita perlu mempelajari teori asam basa. Nah, yang pertama ada teori dari Bapak Arrhenius, di mana Bapak Arrhenius ini mendefinisikan asam dan basa tetapi dalam air atau dalam bentuk larutan. Nah, untuk asam sendiri merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion H+, sedangkan untuk basa ketika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH-. Nah, di sini ada contoh reaksinya ya. Di mana yang menghasilkan H+ ini adalah asam dan yang menghasilkan OH- ini adalah basa. Ini contohnya ada HCl dan KOH. Nah, untuk HCl dia kan membentuk ion H+ dan Cl- dalam bentuk larutan atau aqueous. Nah, karena itu dia adalah asam karena dia menghasilkan H+. Sedangkan untuk KOH kan dia menghasilkan K+ dan OH-. Maka KOH termasuk basa karena di sini dia menghasilkan OH-. Nah, Bapak Arrhenius ini juga mendefinisikan tentang asam kuat dan basa kuat. Di mana untuk asam kuat sendiri merupakan asam yang memiliki derajat ionisasi besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+. Sedangkan untuk basa kuat, ia merupakan basa yang mudah terionisasi dalam larutannya dan banyak menghasilkan ion OH-. Di sini ada tabel contoh asam kuat dan basa kuat. Nah, untuk asam kuat sendiri di sini
ada contohnya HCl, HBr, terus sampai HCiO4. Nah, untuk basa kuatnya ada KOH, NaOH, sampai LiOH. Nah, perlu kita catat bahwa tidak semua senyawa yang mengandung ribut OH itu merupakan suatu basa. Contohnya ada CH3, COOH, dan C6H5OH. CH3OH itu juga tidak menunjukkan sifat basa di dalam air. Kedua, ada teori dari Bapak Brooks dan Lowry. Nah, di mana menurut mereka berdua ini yang berperan dalam memberikan sifat asam atau basa adalah ion H+ atau proton. Perlu diingat bahwa hidrogen hanya memiliki sebuah proton dan sebuah elektron. Sehingga jika elektronnya dilepaskan menjadi ion 1+, yang tinggal itu hanya proton saja. Nah, menurut teori dari Bapak Bronsted dan Lowry ini, asam adalah pemberi proton, sedangkan basa adalah penerima proton atau akseptor proton. Nah, di sini ada contoh reaksinya. Antara asam dan basa akan menghasilkan asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari contoh reaksi berikut, yaitu antara HCl dan H2O. Nah, HCl bereaksi dengan H2O maka akan menghasilkan H3O+ dan juga Cl-. Nah, HCl itu kan asam, H2O itu basa. Nah, asam dia akan melepaskan H+, kemudian memberikannya kepada si basa. Jadi Cl akan melepas H+, kemudian H+ dari Cl ini akan berikatan dengan H2O sehingga membentuk H3O. Nah, H3O ini merupakan asam konjugasi karena dia telah menerima H+ dari HCl. Nah, kemudian akan terbentuk basa konjugasi yaitu Cl- karena HCl tadi kan sudah melepas H+, tinggal Cl-nya aja. Nah, Cl ini kan sudah tidak berikatan dengan H+, maka dia jadi basa konjugasi gitu. Nah, asam konjugasi itu terbentuk setelah zat basa menerima satu proton. Nah, kemudian untuk basa konjugasi dia terbentuk setelah zat asam melepas proton gitu. Nah, HCl dan Cl merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Ion Cl yang terbentuk itu adalah konjugasi dari HCl dan ion H3O+ yang terbentuk itu juga merupakan asam konjugasi dari H2O gitu. Terakhir ada teori dari Bapak Lewis. Nah, di mana menurut Bapak Lewis ini asam merupakan akseptor elektron dan basa merupakan donor elektron. Nah, teori dari Bapak Lewis ini sebenarnya didasari pada konsep ikatan kovalen koordinasi, di mana penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Nah, di sini ada contoh di mana NH3 direaksikan dengan H+ sehingga membentuk NH4. Nah, NH3 ini kan basa. Dia punya pasangan elektron bebas di sini NH3. Ada yang masih ingat pasangan elektron bebas itu apa? Pasangan elektron bebas atau PEB itu merupakan pasangan elektron yang tidak berikatan dengan atom unsur lain. Nah, ini NH3 kan punya satu pasangan elektron bebas. Terus si H+ ini dia kan kekurangan elektron.
Nah, supaya bisa berikatan, maka pasangan elektron bebas pada NH3 ini digunakan secara bersamaan dengan H+ supaya bisa berikatan, sehingga terbentuklah senyawa NH4+ ini gitu. Nah, reaksi pada asam basa Lewis ini bisa kita analogikan sebagai reaksi saling melengkapi, di mana asam merupakan zat yang kekurangan elektron, sedangkan basa itu kaya elektron. Nah, karena basa kaya elektron, maka dia membagikannya dengan asam, sehingga elektron pada basa ini digunakan bersama agar bisa berikatan gitu. Nah, interaksi ini menandakan bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasang agar saling melengkapi. Seperti yang tertera pada Quran surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, jadi Allah itu telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasang. Seperti ada langit, ada bumi, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada asam, ada basa, ada proton, ada elektron gitu. Jadi udah berpasang-pasang gitu. Nah, kemudian asam dan basa itu kan memiliki karakteristik yang berlawanan atau berbeda. Tapi kita bisa lihat dari interaksi dari asam basa Lewis itu perbedaan itu bisa disatuin sehingga diperoleh senyawa yang seimbang. Nah, interaksi ini itu menandakan bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu itu dalam keadaan yang seimbang, seperti yang tertera pada Quran surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al baqara hal tara min futur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nah, ini menandakan bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, itu tuh semuanya tuh dalam keadaan setimbang. Coba aja kalau semuanya itu dalam keadaan yang tidak setimbang, maka bisa kamu lihat nih, planet itu saling bertabrakan gitu. Allah itu menciptakan orbit pada planet itu supaya bisa timbang gitu, jadi tidak saling bertabrakan gitu. Jadi luar biasa sekali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu. Ya, semoga kita bisa menambah keimanan kita dengan mempelajari hal ini gitu. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. If you have any question, please raise your hand and ask me what's your question. Okay. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.